Akhirnya Google mengeluarkan AI pesaing ChatGPT. Apakah bisa mengungguli dari ChatGPT? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas AI terbaru dari Google, namanya Bard. Jadi kalau Sobat mau buka, webnya adalah bard.google.com. Oke, untuk saat ini sudah tersedia 40 bahasa ya. Kalau misalkan Sobat mau lihat update-nya banyak banget, saya nggak bisa sebutin. Jadi langsung aja, ini dia. Oke, jadi untuk menggunakan ini Sobat tinggal login Google aja seperti biasa ya. Dan ini hanya dikasih contoh ya. Saya Bard, teman kolaborasi Anda yang kreatif dan siap membantu. Oke, jadi di sini sih dia ngasih contohnya hanya 2. Berikan ide untuk mengisi kartu ucapan, dan yang satu lagi buatin daftar 10 tempat wisata terbaik di Indonesia. Tapi yang kemarin saya tanyakan adalah apa yang bisa kamu lakukan. Nah, ini kemarin histori saya. Jadi saya nanyain frekuensi TV digital ya, karena untuk ngetes ternyata mereka memberikan, tapi sayangnya di saat kita mengganti katanya sedikit, frekuensinya berubah semua ya, dari 37 ke 39, padahal kotaknya sama gitu ya. Hanya terakhir itu ditulis baru, tapi ya tetap tidak terupdate ya. Mungkin datanya ini data tahun kapan saya nggak tahu. Kalau kemarin di ChatGPT kan 2021 ya update-nya. Nah, kalau untuk di Bard ini saya juga belum tahu, belum dapat infonya ya. Jadi ini datanya sampai kapan update-nya. Oke, jadi lanjut aja. Kemarin tuh di ChatGPT kita membuat ini ya, daftar apa saja yang ingin kita kerjakan. Sebenarnya saya ingin membuat ini juga, tapi kita coba aja ya. Ini saya copy, terus kita bikin formatnya sendiri. Oke, langsung aja saya kopas dari yang sebelumnya ya. Dan sekarang kita lihat apakah dia bisa membuat dengan format yang ada di ChatGPT. Oke, ternyata bisa. Walaupun dia nggak ngasih example-nya, tapi dia ngasih hasil yang mirip seperti ChatGPT. Jadi benar-benar dikasih nama tuh ya. Jadi saya cuma ngambil format dari ChatGPT kemarin tuh. Oke, dan ini dia nama hasilnya. Kalau kita mau jualan Donat Nusantara, pelangi, sehat, rakyat, murah. Oh, jadi memang hasilnya pun berbeda dari ChatGPT ini, lebih ke Indonesia semua. Karena memang kita diskusinya atau ngobrolnya sama Bard ini menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, kalau gitu selanjutnya kita minta Bardnya untuk cek grammar kita ya. Biasanya kan kita nulisnya sembarangan ya, kayak misalkan kita mau ke toilet lagi main game ya, cuman tulis please wait I need go toilet, jadi kata-katanya tuh kurang bagus. Oke, jadi mungkin satu-satu aja atau sekali 3 kali ya. Kemarin sih sebenarnya salah satu di ChatGPT ini bisa nggak ya sekali 3. Oke, ternyata bisa. Jadi langsung sekalian tuh 3-3-nya saya copy paste. Kalau kemarin di ChatGPT kita hanya cobanya 1 ya. Oke, ini sekaligus 3 dan dia paham. Jadi please wait I need go toilet. Nah, ini seharusnya please wait I need to go to the toilet. Jawabannya sama persis. Terus kemudian why my internet trouble, di sini jawabannya why my internet is having trouble. Yang terakhir sorry my electric blackout. Yang benar adalah sorry my electric has blackout. Jadi dia bisa langsung ngasih dalam jumlah yang banyak. Jadi nggak butuh satu-satu, sekalian aja langsung. Oke, kita coba yang sarkastik. Apakah dia bisa? Oke, selanjutnya kita akan membuat sarkas ya. Coba kita ganti bahasa Indonesia dulu. Apakah dia bisa menjawab? Ini cuman atasnya tulisan sarkas, terus bawahnya kata-kata yang ingin kita jadikan buat sarkasnya ya, bahannya ya. Bisa nggak? Kita coba. Oke, dia pun ngasihnya banyak ya, nggak cuman 1-2. Biasanya kalau ChatGPT hanya ngasih 1, tapi ini ngasihnya banyak. Jadi sarkas dari kenapa Manchester United tidak pernah juara Liga Inggris lagi. Jadi ada banyak alasan mengapa Manchester United tidak pernah juara Liga Inggris lagi. Berikut adalah beberapa alasan yang paling sarkas tuh, ditegesin lagi sarkas di sini ya. Yang pertama, mereka terlalu sibuk membeli pemain mahal yang tidak pernah bisa bermain bersama. Oke, selanjutnya, mereka terlalu sibuk berdebat dengan pelatih mereka sendiri. Yang ketiga, mereka terlalu sibuk mengenang masa lalu mereka yang hebat. Nomor 4, mereka terlalu sibuk memuja Sir Alex Ferguson. Sorry, saya mau ketawa. Terus yang nomor 5, mereka terlalu sibuk tidak peduli dengan Liga Inggris, padahal mereka mainnya di Liga Inggris gitu kan. Tentu saja ini hanya beberapa alasan sarkas saja. Ada banyak alasan lain mengapa Manchester United tidak pernah juara Liga Inggris lagi. Tapi yang pasti mereka adalah klub yang sangat besar dan memiliki banyak sejarah. Jadi tidak mengherankan jika mereka masih menjadi salah satu tim yang paling dibicarakan di dunia sepak bola. Oke, kalau bagi saya pribadi Manchester United nggak jadi deh, no comment.
Saya sebenarnya pengen lanjutin jomblo, nonton bioskop, sama kenapa cinta itu buta. Tapi karena jawaban Google ya panjang, nanti videonya jadi makin panjang. Ini yang kita coba kemarin di ChatGPT ya, karena ChatGPT jawabannya cuma satu, makanya kita tanyanya lebih banyak. Jadi silahkan sobat tanyakan sendiri apakah jawabannya sama atau beda. Karena di ChatGPT itu setiap personal orang yang nanya jawabannya beda-beda gitu ya. Kita tanya lagi aja jawabannya bisa beda lagi gitu. Jadi saya belum tahu nih di Google apakah setiap orang jawabannya beda juga. Sobat nanti bantu saya di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita mau tanya tentang translate. Apakah bisa langsung ditranslate dalam jumlah yang banyak? Oke, jadi ini kan format translate yang kemarin di ChatGPT ya, karena mereka menyediakan kolom khusus gitu ya, dan di sistemnya pun harus kita isi dulu. Tapi di Google Bard ini kan nggak ada ya format-formatnya, jadi saya tulis aja secara manual, mudah-mudahan sih dia ngerti ya, kan dia katanya cerdas, pintar gitu kan ya. Oke, terjemahkan aku cinta kalian ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Korea, Jepang, dan Spanyol. Apakah bisa? Dan jawabannya bisa. Oke, jadi bahasa Inggrisnya I love you, jet aime, Prancis, terus Korea saranghae. Nggak tahu sebutannya apa saya. Terus kemudian Jepang mohon maaf. Nah, Aishite imasu. Spanyol te amo. Oke. Jadi intinya bisa dia menerjemahkan sekaligus dalam banyak bahasa. Dan yang terakhir saya ingin coba di sini adalah apakah Bard ini bisa menjadi aplikasi Somebody seperti yang ada di drama Korea. Kita mulai ya ceritanya. Pertama kita kenalan dulu ya sama Google Bard-nya. Oke, jawabannya adalah kamu bisa memanggilku Bard. Aku adalah model bahasa besar, juga dikenal sebagai AI percakapan atau chatbot yang dilatih untuk menjadi informatif dan komprehensif. Aku dilatih dengan sejumlah besar data teks dan aku dapat berkomunikasi dan menghasilkan teks seperti manusia dalam menanggapi berbagai macam petunjuk dan pertanyaan. Misalnya, aku dapat memberikan ringkasan topik faktual atau membuat cerita. Sekarang kita paksa nih, kita kasih nama dia Somebody. Coba sekarang kita paksa, kita berikan dia nama Somebody, mau nggak ya? Apakah saya bisa panggil kamu Somebody? Kira-kira Bard-nya mau nggak nih saya kasih nama Somebody? Oke, dia mikir ya. Oke, boleh. Jadi intinya boleh. Cuman dia ngasih ya jawaban formalitas panjang, tapi intinya bisa. Ya, kamu bisa memanggil aku Somebody. Jadi mulai sekarang kita chat sama Bard-nya ini jadi Somebody ya. Karena kalau Bard itu gimana ya? Bard gitu, kayak sedang menggonggong gitu ya. Oke, lanjut kita copy aja dari ChatGPT kemarin ya. Saya coba ya. Saya merasa kesepian, bisakah kamu menjadi teman saya? Kira-kira dia jawabnya apa? Aku mengerti bahwa kamu merasa kesepian, aku ingin menjadi temanmu, tapi aku bukan manusia. Aku adalah model bahasa yang besar, juga dikenal dengan ini mah balik lagi ya. Jadi ke basic standar jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan. Apakah jawabannya sama? Kemarin sih di ChatGPT juga formatnya sama ya. Jadi mereka mengulang bahasa yang panjangnya. Nah, itu dia. Jadi jawabannya aku tidak bisa menjadi teman sejatimu, dan selanjutnya juga sama jawaban formalitas ya, karena sebenarnya mereka pingin dikasih pertanyaan atau pingin dikasih kerjaan gitu ya. Oke, tadi nama sudah kita tanyakan. Nah, sekarang saya mulai mencoba meminta pendapat kepada Somebody ya, Bard maksudnya ya. Saat ini saya jomblo, bagaimana saya bisa menemukan pasangan saya? Kira-kira jawabannya apa ya? Apakah seperti manusia beneran? Oke, jawabannya ada banyak cara untuk menemukan pasangan. Berikut adalah beberapa tips. Yang pertama, jadilah dirimu sendiri. Jangan mencoba menjadi orang yang bukan dirimu sendiri, karena orang lain akan dapat melihatnya. Orang yang tepat akan menyukaimu apa adanya. Yang kedua, bergabunglah dengan klub atau kegiatan yang kamu sukai. Ini adalah cara yang bagus untuk bertemu orang-orang yang memiliki minat yang sama denganmu. Yang ketiga, jadilah terbuka untuk bertemu orang baru. Jangan takut untuk berbicara dengan orang-orang yang tidak kau kenal. Kau tidak pernah tahu siapa yang kamu temui. Yang terakhir, jangan menyerah. Menemukan pasangan membutuhkan waktu dan usaha, tetapi itu tidak mustahil. Teruslah mencoba dan kau akhirnya akan menemukan orang yang tepat untukmu. Oke, kalau bagi saya pribadi kira-kira jawabannya masuk ya. Masuk sih. Cuman saya tuh butuh tempat-tempatnya di mana gitu. Ini dia nggak ngasih tempat-tempat yang lebih spesifik. Dia cuma ngomong klub atau kegiatan yang kau sukai. Gimana kalau saya sukanya di rumah gitu kan, nggak ketemu orang ya. Jadi di sini kita harus tanya lebih spesifik lagi.
Mungkin kita tanyain lagi, adakah tempat spesifik gitu ya. Jadi saya tanya lebih detail ya, tempat spesifik untuk mencari pasangan. Apakah dia akan melanjutkan histori yang atasnya? Karena untuk yang ChatGPT ternyata dia menyimpan historinya dan dia jawab dengan hal yang dengan berdasarkan histori sebelumnya. Oke. Kenapa jawabannya begini? Jawabannya nggak jelas. Mungkin saya kata-kata spesifiknya salah ya. Jadi mungkin tempat untuk mencari pasangan. Oke, lebih simpel lagi kali bahasanya ya. Dia nggak paham. Mungkin saya salah penulisan, salah bahasa untuk penulisannya. Oh iya, ternyata bener ya. Jadi spesifik itu bukan. Jadi spesifik mungkin bukan bahasa Indonesia kali ya. Oke, ini adalah jawabannya panjang. Yang pertama adalah aplikasi kencan online, klub malam. Wow, klub malam nanti dibungkus kita. Terus kemudian komunitas online, acara sosial, teman dan keluarga. Oh ya, bisa. Nah, ini buat saya lebih masuk di akal karena to the point gitu ya, nyarinya di mana. Jadi di atas harusnya tadi langsung saya tuliskan nyarinya di mana gitu ya. Kan cuman bertanya doang di atas. Oke, selanjutnya kalau kita lagi bete nih, butuh hiburan, kita tanyain aja ke somebody-nya ya, alias barnya, apakah kamu bisa menghibur saya? Tentu aku bisa menghiburmu. Berikut adalah lelucon. Langsung to the point, dikasih leluconnya, nggak kayak kemarin ya. Kita harus minta dulu. Apa yang terjadi ketika ikan kehilangan rumah? Dia jadi ikan asin. Ya lumayan lucu ya, lumayan lucu. Apalagi ini kalau buat nelayan gitu ya, yang suka ikan asin gitu, ini dapat banget sih. Apakah kamu ingin mendengarkan yang lain? Iya dong. Kita jawabnya iya dong gitu ya, biar dekat. Tentunya berikut ini adalah lelucon lainnya. Dan di sini kan ada dengarkan ya. Saya coba pilih dengarkan, kira-kira bagus gak sih suaranya dari somebody ini? Kan di somebody juga bisa ngomong ya, ada suaranya. Oke, loadingnya lumayan lama. Tentunya. Karena panjang. Berikut Oke, udah mulai. ini lelucon lainnya. Apakah kamu tahu perbedaan antara jam tangan dan alarm? Kalau jam tangan memberitahukan waktu, alarm memberitahukan jam. Apakah kamu tahu apa perbedaan antara singa dan angsa? Kalau singa ada di seberang hutan, angsa ada di seberang sungai. Apakah kamu tahu apa perbedaan antara kupu-kupu dan ikan? Kalau kupu-kupu bisa terbang, ikan bisa berenang. Apakah kamu tahu apa perbedaan antara singa dan badak? Kalau singa bisa mengaum, badak bisa menanduk. Apakah kamu tahu apa perbedaan antara kuda dan sapi? Kalau kuda bisa berlari, sapi bisa merumput. Apakah kamu tahu apa perbedaan antara kucing dan anjing? Kalau kucing bisa mengeong, anjing bisa menggonggong. Apakah kamu tahu apa perbedaan antara harimau dan beruang? Kalau harimau bisa mencakar, beruang bisa menggigit. Apakah kamu tahu apa perbedaan antara gajah dan monyet? Kalau gajah bisa berjalan, monyet bisa memanjat. Apakah kamu tahu Oke, apa untuk perbedaan suaranya, antara paus dan ikan paus? iya masih Kalau bisa paus dibilang sangat besar, enak lah ya. ikan Jadi paus tidak ada terlalu besar. intonasinya. Apakah kamu Tapi kalau tahu untuk apa leluconnya perbedaan dari antara semua yang saya kudanil dan dengarkan, buaya? ada yang lucu Kalau dan kudanil ada di banyak yang sungai, biasa buaya aja. ada di Mungkin rawa. ini lebih Apakah ke kamu tahu perbedaan apa sih perbedaan nasinya, antara bukan unta dan zebra? tebak-tebakan. Jadi sobat bisa dengar langsung ya kalau misalkan sobat malas ngebacanya. Oke, selanjutnya kita tanya apakah dia bisa bantu kita ngerjain PR. Oh, ternyata bener ya, dia masih ngasih lelucon banyak banget. Oke. Jadi dia belum selesai tadi ya. Pantesan dia masih berbicara terus. Jadi tadi sudah saya stop suaranya. Oh, banyak banget. Udah kita nggak baca. Terlalu banyak leluconnya. Pusing. Oke, kita lanjut ya. Ini bisa bantu saya mengerjakan PR. Jawabannya maaf, aku tidak bisa membantu mengerjakan PR katanya. Kalau yang kemarin ChatGPT jawabannya bisa gitu ya. Ini dia nggak bisa. Kalau kemarin langsung minta soal. Kalau ini malah langsung nolak di awal, reject upfront. Oke, langsung aja kita kasih soalnya ya. Oke, saya cari dari Google. Ini dia soalnya dan kita coba kirim ya. Kira-kira dia beneran mau bantu apa enggak ya? Karena di atas ngomongnya nggak mau bantu. Tapi tuh kan, ternyata si somebody Bart ini dia berbohong ya. Dia bisa berbohong, dia ngomongnya nggak mau bantu ngerjain PR. Mungkin dia nggak tahu apa itu PR kali ya. Tapi setidaknya ini udah dijawab beneran ya. Jadi saya penasaran, saya pengen tanyain lagi tapi dengan kata kuncinya pekerjaan rumah gitu. Apakah dia mengerti? Kita coba ya. Jangan-jangan dia salah mengartikan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah disangka pembantu kali ya. Jadi intinya mungkin di sini ya kesalahan dalam sistemnya mengartikan maksudnya PR atau homework gitu ya.
Jadi di sini ya mending langsung aja tulis soalnya, tetap dia kerjain kok, dia hanya tidak paham dengan bahasa kita aja. Oke, jadi yang namanya pasti ada kekurangan dan kelebihan, dan ini masih terus disempurnakan sama Google ya, diupdate terus. Jadi kalau menurut saya sih untuk BART ini lebih kepada chat langsung pribadi ke kita ya, jadi nggak perlu format-format tertentu, sistem-sistem tertentu gitu ya. Jadi kita langsung chat seperti biasa aja, kita coba dengan komunikasi kita ngomong seperti biasa, jadi lebih simple gitu. Kalau misalkan nggak nyambung jawabannya ya berarti kita benerin cara penulisan kita seperti tadi yang saya contohkan di atas, nggak ada yang salah ya. Nah itu tinggal diganti kata-katanya, maka dia akan menjawab. Oke sob, itu tadi videonya. Jadi bagaimana menurut sobat? Gampangan ChatGPT atau gampangan BART? Cuman sayangnya di BART ini ya, kesimpulan dari saya itu nggak ada format-format kayak ChatGPT ya. Kemarin kan kita sudah disediakan contoh-contoh example-nya dari ChatGPT, jadi kita bisa coba tuh masing-masing, dan banyak banget contohnya, kita nggak habis. Kalau untuk satu video tuh nggak habis gitu ya, 10 menit 20 menit kurang gitu waktunya. Tapi kalau untuk Google yang BART ini ya, ini sih lebih ke eksperimen kita pribadi ya. Jadi kita menuliskan formatnya secara singkat atau secara detail, tapi untuk sendiri ya. Jadi nggak disediakan format-format dari sistemnya BART gitu. Mungkin belum ya, karena kan masih baru. Oke, setidaknya itu tadi contoh-contohnya. Mungkin sobat bisa melakukan eksperimen yang lebih jauh lagi. Silahkan sharing di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini aja videonya. Semoga videonya bermanfaat dan menambah wawasan sobat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.